Ni hao foodies! Wih, main ke kota Xi'an mah nggak lengkap dong kalau nggak ikutan tren terkininya. Yap, foto-foto pakai hanfu, baju tradisional Tiongkok berlatar landscape kota Xi'an yang cakep pakai banget. Wah, berasa balik ke masa lalu ala putri kerajaan gitu ya kan? Yuhu foodies, ini dia nih tren yang lagi kekinian banget di kota Xi'an. Berjajar-jajar pada ciwi-ciwi yang udah cantik pakai hanfu, semua pakai baju kerajaan dinasti Tang. Jadi ini pada foto-foto ria karena di sini tuh banyak banget bangunan bersejarahnya. Tapi aduh, Inces di sini ngerasa insecure deh. Karena kayaknya kebanting deh sama ciwi-ciwi yang lain. Masih kurang gonjreng gitu, kurang aksesoris. Jadi mungkin kita bakal cari-cari dulu nih kira-kira aksesoris apa ya yang bisa mempercantik Inces. Yaudah yuk, daripada lama. Kalau mau cari perlengkapan hanfu, paling pas nih main di sekitaran Drum Tower foodies. Selain rental kostum, di sini juga banyak yang penjual aksesoris kayak lucu-lucu gitu. Dijamin deh bikin konten hanfu lebih dar. Yuhu, udah dapet nih foodies. Kipas kerajaan princess. Kalau ini aku bisa bersaing nih dengan inces-inces lainnya, jadi yang paling gorgeous, gonjreng, membahana, cetar. Pakai hanfu atau kostum khas kerajaan Tiongkok ini emang jadi tren kekinian foodies. Sehari ngerasain jadi putri pakai baju sutra yang manjalita. Aduh, pose dikit cekrek, ganti gaya cekrek deh. Aduh, nggak bisa ini, nggak bisa. Inces sudah lemes foodies dari tadi pose-pose, udah cantik gini tapi perutnya lapar. Bingung ini mau makan apa. Kenapa Inces bingung ya? Ini kan deket banget foodies sama Muslim Quarter. Jadi kita bisa hunting makanan di sana. Yaudah yuk, daripada kita lapar, ikut Inces yuk, kita hunting makanan foodies. Xi'an memang jadi wisata paket komplit foodies. Salah satu spot kulineran yang paling populer itu berada tepat di sisi utara Drum Tower. Apalagi kalau bukan Muslim Quarter atau Hui Min Street. Sebagai pusat perkembangan Islam di Xi'an, sepanjang jalan ini tuh penuh kuliner halal yang pastinya hauce alias lazis. Foodies, target sudah didapatkan tuh. Jadi ini di Indonesia apa di Xi'an sih? Ada sate kambing foodies dan aku penasaran banget karena udah perutnya bergemerucuk ini, pengen banget nyobain sate kambingnya. Langsung aja kita pesen yuk. Nah, sate domba ini merupakan salah satu kuliner yang dibawa oleh Muslim Uighur melalui jalur perdagangan sutra. Sekarang street food ini populer di sepanjang Muslim Quarter di Xi'an foodies. Foodies, ini udah jadi nih sate sapi dan juga sate dombanya. Nah, ini tuh buat sate sapinya sendiri dapat 10 tusuk. Ini harganya 15 yuan. Jadi harga satu tusuknya itu 1,5 yuan nih foodies. Nih potongannya emang mini-mini ya, karena kayaknya nyuruh princess buat diet nih foodies. Foodies dengan harga 4.000 per tusuk, kira-kira worth it nggak nih ya sate sapinya? Gurih, pedas, aroma dan bumbunya tuh dapet. Jadi dia dominan di rasa malang. Terus juga kalau dari panggangannya sih aku paling suka yang bagian tengah ini karena dia masih juicy. Cuma kalau yang dua ini potongannya terlalu kecil, jadi begitu dipanggang itu rasanya lumayan kering. Cuma masih enjoyable, masih terasa daging sapinya dan nggak terlalu alot. Jadi ini lumayan enak foodies. Sate di sini dimasak dengan resep daerah Xinjiang, mulai dari olesan barbecue dan juga taburan rempah khas Tiongkok seperti jinten dan juga bubuk dedalu merah. Rasanya sih endelita, tapi kalau porsinya semunggal ini wajib pesan segunung nih. Kalau mau yang ukurannya lebih nampol, pilihan menu sate dombanya dijamin bisa manjain para perut karet nih guys. Oke foodies, next yang kedua ini ada sate domba. Kalau yang ini ukurannya emang nampol ya. Cuma kalau di harganya sendiri satu tusuk ini seharga 10 yuan. Tapi lumayan oke loh, potongannya gede-gede. Dan ini pasti puas sih kalau makan segini. Langsung aja kita cobain foodies. Untung
Inces ini perkasa. Jadi meskipun dagingnya lumayan alot, bisa ketarik. Sebenarnya dagingnya tuh kalau nggak terlalu alot. Kalau dikunyah tuh masih lumayan enak, masih bisa lembut. Cuma kayaknya yang bikin susah tuh karena dia ditusuknya di ini tongkat yang segede gaban. Jadi buat nariknya kudu effort. Sementara kalau dagingnya tuh lumayan lembut kok, nggak alot. Makan sate pakai kayu seukuran ini sih butuh effort ekstra ya. Eits, tapi ini kayu bukan sembarang kayu loh foodies. Sate domba ini memakai kayu willow biar aromanya makin endol. Untuk aroma dombanya sendiri, don't worry, ini no perengus-perengus klub. Beneran nggak ada perengus dombanya. Ini aku nggak tahu ya, padahal masaknya tuh beneran dari daging fresh ya, belum yang kayak dimarinasi atau direbus dulu. Cuma nggak ada aroma dombanya nih foodies, nggak ada perengusnya, enak. Tuh kan, sebenarnya nggak susah, cuma karena tongkatnya kegedean. Yang bikin enak loh, kalau dapat bagian yang ada lemaknya nih foodies. Jadi digigit tuh juicy, chewy dari dagingnya tuh masih pas banget, terus sama lemaknya tuh lumer di mulut, enak banget. Rempah khas Tiongkok yang aromatik tuh emang jos banget ya buat ngilangin bau perengus domba. Gimana? Penasaran kan foodies? Inces ini dari tadi kehausan loh, udah makan kayak gini pedes dan juga gurih. Butuh banget minuman-minuman seger yang kalau bisa tuh harus princess banget gitu loh. Kira-kira kita bakal nyari minuman apa ya di sekitar sini ya? Yaudah yuk, kita cari foodies. Buat kaum mendang-mending, Muslim Quarter ini memang jadi pilihan pas. Di satu tempat kita bisa dapat beragam jajanan termasuk minuman yang nyegerin nih foodies. Jus pomegranate alias jus delima ini emang jadi minuman yang populer banget loh foodies di negeri tirai bambu. Selain kaya akan manfaat, buah ini dianggap sebagai simbol keberuntungan. Iya. Ini udah jadi foodies, pome jusnya. Ini seharga 20 yuan 1 cup. Dan ini tuh fresh from the blender. Jadi masih seger banget. Langsung aja kita cicipin ya foodies ya. Wah, ini sih definisi jus ya. Bener-bener sari pomenya tuh dipakai semuanya, nggak ditambahin air, nggak ditambahin gula. Dan rasanya seenak ini nih foodies. Teknik bikin jus kayak begini nih, nama kerennya adalah cold press juice foodies. Buah utuh diperas langsung menggunakan juicer tanpa tambahan apapun. Dijamin nutrisinya nggak bakalan berkurang deh tuh. Mantap. Enak banget, jadi manisnya tuh pas, terus ada rasa asam-asamnya dikit. Cuma kalau dari tekstur, ini di dalamnya tuh emang nggak ada kayak potongan-potongan pomenya ya, jadi benar-benar pure langsung jus gitu. Seger banget, langsung ngilangin dahaga, kekeringan yang meronta-ronta tadi habis makan sate-satean. Jadinya seger banget dan manis banget. Cobain pome jus di Xi'an. Muslim Quarter Kota Xi'an emang gak cuma jadi wisata kuliner yang komplit. Foodies bisa wisata sejarah menikmati suasana masa lalu. Gimana? Mantep kan? Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Ini seger banget, pakai banget. Aku nggak bohong.